Hello, good morning. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Seperti biasa, hari ini silahkan persiapkan buku bahasa Inggrisnya, kemudian buku tulis dan juga alat tulis kalian. Kita mulai ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai profesi ataupun jenis-jenis pekerjaan. Now, for today, we will discuss about my hero in Unit 5. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai pahlawanku yang ada di Unit 5. Yuk, seperti biasa, sekarang Miss Fanny mau kalian buka bukunya. Coba buka bukunya Unit 5, kita membahas mengenai my hero alias pahlawanku. Okay, now look at your book on page 65. Sekarang coba lihat bukunya halaman 65. They are Indonesian heroes. Mereka semua adalah pahlawan-pahlawan Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu di antaranya ada Ibu Kartini, kemudian ada Pak Soekarno, kemudian ada Pak Hatta, ada Imam Bonjol dan lain sebagainya ya. Kemudian ada Cut Nyak-dien dan masih banyak. Jadi ingat, mereka semua di sini they are Indonesian heroes. Mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia. Mereka semua merupakan pahlawan kita yang menyelamatkan bumi kita dari penjajah. Sekarang persiapkan alat tulisnya. Kita akan membahas sama-sama mengenai 4 pertanyaan yang ada di halaman 65. Yuk, take your pen or your pencil ya, ambil alat tulisnya. Now look at the question number 1. Sekarang lihat pertanyaan nomor 1. What do you see in the picture? Apa yang kalian lihat di gambar ini? Tadi sudah Miss jelasin. Kira-kira apa yang kalian lihat di gambar ini? Mereka semua adalah pahlawan kita ya. Jadi silahkan tulis saja di sini. Ya, karena jumlahnya banyak, kita tulis dengan heroes. Tapi kalau cuma satu, cukup hero saja. Ya, tapi kan ada banyak, kita tulis dengan heroes. Apa yang kamu lihat di gambar ini? Yaitu gambar para pahlawan. Ya, number 2, who are they? Siapa mereka? Nah, untuk lebih jelasnya, mereka adalah Indonesian heroes. Mereka adalah pahlawan-pahlawan Indonesia. Ya, they save us from, mereka menyelamatkan kita dari para penjajah. Ya, number 3. Where does Cut Nyak-dien come from? Nah, siapa yang tahu dari mana asalnya Cut Nyak-dien? Dari mana? Dari Aceh. Silahkan ditulis jawabannya. She is from Aceh. Ya. And then number 4, mention some other Indonesian heroes that you know. Sebutkan beberapa pahlawan-pahlawan Indonesia lainnya yang kalian tahu tuh. Ayo, selain yang di sini apakah ada lagi yang kalian tahu? Ayo. Boleh Miss bantu ya, masih banyak loh, bukan hanya mereka, tapi masih banyak pahlawan-pahlawan Indonesia lainnya. Seperti contohnya Sudirman, ya. Kemudian ada lagi Teuku Umar. Kemudian ada lagi Sultan Hasanuddin ya, dan lain sebagainya. There are many more our Indonesian heroes. Jadi masih banyak lagi pahlawan-pahlawan Indonesia kita lainnya. Oke.
Untuk latihannya, coba yuk. Now open up your book on page 66. Sekarang buka bukunya halaman 66. Write down the information about these heroes. Silahkan kalian tuliskan beberapa informasi mengenai pahlawan-pahlawan yang ada di halaman 66 ini. Kira-kira siapa nama mereka, kemudian asalnya dari mana, kemudian lahirnya tahun berapa dan tanggal berapa, dan juga apa pengaruh yang mereka bawa untuk Indonesia, ya. Boleh kalian cari tahu di Google, silahkan, ya. Silahkan kalian isi dengan baik dan benar, kemudian untuk penyampaian informasinya dengan baik dan benar pula, oke? Nah, sedangkan untuk halaman 67, you just answer the questions based on the text. Kalian hanya menjawab pertanyaan yang ada di halaman 67 dan jawabannya boleh kalian cari di teks bagian atas, ya. Let's talk about Raden Ajeng Kartini. Teks di atas menceritakan mengenai Raden Ajeng Kartini. Ya, ada beberapa kosakata yang Miss tuliskan di sini biar kalian nggak bingung dan juga kalian bisa mengetahui artinya. Ya, Miss jelasin ya. Nanti kalian tinggal mencari jawabannya dalam teks ini, oke? So please listen up to me carefully. Raden Ajeng Kartini. Every April 21, people in Indonesia commemorate the Kartini Day. Setiap tanggal 21, orang-orang di Indonesia memperingati Hari Kartini. It is a beautiful day for women. It is a beautiful day for women because we celebrate the birth of a great lady, R.A. Kartini. Ini merupakan hari yang indah untuk para wanita karena kita bisa merayakan hari lahir wanita yang hebat, yaitu Raden Ajeng Kartini. Everyone knows who Kartini is. Semua orang tahu siapa itu Kartini. She is our national heroine and a great lady with bright idea. Dia adalah pahlawan nasional kita dan juga merupakan seorang wanita yang hebat dengan ide yang brilian. Kartini was born on April 21, 1879 in Mayong, Jepara. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara. Her father was Rama Sastro Ningrat, a Wedana or assistant head of regency. Ayahnya adalah Rama Sastro Ningrat, seorang Wedana atau yang disebut dengan wakil bupati di Mayong. Her mother, Ma Ngasirah, was a girl from Teluk Awur village in Jepara, was the daughter of a noble family. Jadi ayahnya Kartini itu adalah seorang wakil bupati, sedangkan ibunya Ma Ngasirah adalah seorang gadis yang berasal dari desa Teluk Awur di Jepara. Ya, ibunya ini merupakan seorang putri dari keluarga bangsawan. Jadi ayahnya adalah seorang wakil bupati, kemudian ibunya Kartini itu merupakan gadis dari keluarga bangsawan, ya. Jadi yang namanya noble family itu kita sebut dengan keluarga bangsawan. She felt lucky because she got more than the ordinary people got. Jadi Kartini merasa beruntung karena kenapa? Karena dia mendapatkan sesuatu yang lebih dibanding orang-orang biasa lainnya. She got better education than other children. Kartini juga mendapatkan pendidikan yang jauh lebih baik dibanding anak-anak lainnya. On November 12, 1903, she married Adipati Joyodiningrat. Pada tanggal 12 November 1903, Kartini menikahi Adipati Joyodiningrat. Oke, jadi tanggal 12 November tahun 1903, Kartini menikah dengan Adipati Joyodiningrat, the head of Rembang Regency. Nah, suaminya ini merupakan bupati dari Rembang, ya. According to the Javanese tradition, menurut tradisi orang Jawa,
Kartini had to follow her husband. Jadi Kartini, menurut tradisi orang Jawa, Kartini harus ikut sama suami. Jadi mengikuti suami. Kalaupun suaminya kerja di mana, dia harus ikut gitu. Then she moved to Rembang. Kemudian Kartini pindah ke Rembang karena mengikuti suami tadi. Now Kartini has gone. Sekarang Kartini sudah meninggal dan dia sudah nggak ada. But her spirit and dream will always be in our heart. Tapi semangatnya, kemudian impiannya akan selalu ada dalam hati kita. Ya, nowadays Indonesian women's progress is influenced by Kartini's spirit state on collection of letter habis gelap terbitlah terang or from the dark to the dawn. Jadi sekarang ini ya nowadays saat ini wanita-wanita di Indonesia ya sekarang untuk saat ini wanita-wanita di Indonesia saat ini dipengaruhi dan juga kekuatannya tapi Kartini ini menjadi penyemangat wanita-wanita di Indonesia ya, seperti yang disebutkan dalam koleksi suratnya Habis Gelap Terbitlah Terang ya. Jadi Kartini ini merupakan inspirasi bagi para wanita, setiap wanita di Indonesia. Dia merupakan inspirasi, dia merupakan contoh yang baik, kemudian memberikan semangat yang baik untuk para wanita ya. Nah, pertanyaan yang pertama, when was Kartini born? Kira-kira kapan Kartini lahir? Silahkan kalian cari jawabannya di atas. Who is Rama Sosroningrat? Siapa itu Rama Sosroningrat? Tadi sudah dijelasin ya. Kemudian what is the name of Kartini's mother? Siapa nama ibunya Kartini? Ya, nama ibunya ya. And where did Kartini move after she got married? Kemana Kartini pindah setelah dia menikah? Nah, tadi ada jawabannya ya. And what is the famous title of her letter collection? Kira-kira apa judul suratnya yang paling terkenal? Yang terkenal kira-kira apa ya judul suratnya tadi? Ada di bagian akhir teks tadi ya. Silahkan kalian jawab dan jangan lupa dibaca lagi teksnya. Nanti kalian akan menemukan jawaban yang benar. Oke. Sampai ketemu lagi minggu depan. Goodbye and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.